Saya peninggalihna ti Bapak gitu rencana Karang Taruna teh bade ngayakeun puncak acara gitu Pak. Kaping 16 September dinten Sabtu siang wengi da dupi hari H 17 Agustus nama atos Pak dinten 16 kaping 16 sareng 17 Agustus. Nah puncak acarana kaping 16 September. Nyata abdi sareng pengurus sadaya teh nya nu saatos biasa di Karang Taruna sanes oge panginten sami pangintennya ketika tos hari H bade ka puncak acara teh gegetret deui gitu. Kemudian abdi cakupana ieu mung sa RT gitu Pak. Sekarang alhamdulillah nya memang sakedik sareng ageungna tiasa kalaksanakeun sok sanaos memang kirang maksimal gitu. Nah ku ayana panginten sareng ayeuna ti Bapak atau nampi sareng reng-rengan oge mudah-mudahan aya pungbolongan tapi penyerahan ti Bapak ti kangge Karang Taruna ieu perkawis kapayuna sapertos kumaha mangga abdi sayogi perihal kapayuna sapertos kumaha da memang ayeuna tos lebat tahun politik gitu kan. Terus mulai malihan satu bulan dari sekarang itu kan sudah mulai kampanye bebas ya Pak, Oktober ya. November. Nah insya Allah abdi oge moal ngamomorekeun kepercantenan Bapak. Insya Allah mudah-mudahan ayeuna ka saksiani ku urang kali Karang Taruna sadayana atuh engke teh Bapak oge panginten kitu ka urang kali sadayana kumaha pesan atanapi ieu ti Bapak sumangga nyangakeun atanapi ti reng-rengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lebat Bu, ka dieu. Perkawis Bapak meninggalkan Bapak bade nyalonkeun dapil propil DPR 2 nyatanya DPR 2 sareng putrana Neng Raras di dapil genep inti nama Neng Raras itu putrana Bu Raras putrana Bapak bade nyoblos non bade nyalonkeun Bipan anu saya Mari ngangge tong atuh janten itu murang kali teh kumahanya kalasan abdi pan merapat ka Bapak bade nyungkeun ieuna sareng saatosna panginten murang kali ge tos di ieukeun tanggal baharna kumaha panginten kitu. Ya, mah mangga ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan berkat rahmat ridhonya kita semua bisa berkumpul di sini. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua menjadi manusia beriman dan bertakwa. Saya bicaranya campur ya, bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Bapak Ibu, adik-adik terutama, kehadiran saya ke sini tentu udah ada sedikit wawar-wawar dari Teh Mayang. Saha sih Pak Yusuf teh saha gitu. Naon tujuan anak. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya akan perkenalkan diri dulu. Karena kalau tidak kenal maka tak sayang. Jadi saya sampaikan dulu, nama saya Yusef Sudrajat. Mungkin Teh Main dia ngomongnya Pak Yosef katanya. Padahal Yusef Asep meureun baheula mah. Asep, Usep gitu kan. Saya pakai ya saya. Nah, saya lahir di Bogor. Cuma gedenya di Bandung. Jadi ibu saya orang Bogor, bapak saya orang Garut. Kebetulan bapak saya tentara juga di Aranudri 3 di Jan Manado. Saya lahir besar di sana, di Jan Manado, di Bandung.
SD saya di SD Patra Kumala, SMP saya di SMP 7 Jalan Ambon, SMA saya DET di dia tuh. SMA KP. SMA KP itu? Oh. Tapi Pak, Saya SMA KP angkatan Katilu. Kaupat. 80, 81, 82, 83 saya. Jadi saya SMA KP 83 baru keluar SMA. Ulina biasa, bahwa lama dia kan sawah kabeh murah gue ulin baheula. Murah ke jeung banjir di baheula. Kerjaan lahir ya. Tahun 80-an. Jadi lain sasaha sebetulnya. Tugas di Aceh dari tahun 88 kurang lebih sampai tahun 2009. Hampir 20 tahun lebih. Bolak-balik 4 kali balikan ke Aceh saya. Di Aceh kurang puas, negara masih memerintahkan saya untuk menjauh Bandung, ditugaskan di Ambon. Di Ambon 3 tahun, kurang puas juga, pindahkan lagi ke Papua. Papua 3 tahun, jadi 25 tahun penugasan saya di daerah operasi. Udah itu saya dipindahkan ke Bali. Baru akhir penugasan saya tugas di Bandung dan di Jakarta. Kenapa bahasa saya menjadi seperti ini? Itu karena air yang membuat manusia itu berubah. Air, lingkungan, budaya setempat, muka juga. Akhirnya muka saya kayak kalau nggak lihat orang Batak ya orang Ambon atau orang NTT sana. Ya itulah kondisi ya. Saya punya istri 1 dan anak 3. Istri saya sekarang ada di Cimahi. Sukunya atau asal usulnya dari Minang, walaupun tidak bisa bahasa Minang karena ketemunya di Aceh, lahirnya pun di Medan. Anak saya 3. Anak saya yang pertama namanya Muhammad Raka. SMA Balai Endah juga, tapi SMA negeri. Lulus SMA tahun 2012. Ya 2012, 2011 atau 12 ya lupa. Sekarang udah ngikuti jejak saya. Lulus Akademi Militer tahun 2017. Jadi pangkatnya sekarang udah letnan 1, udah punya cucu di situ. Yang kedua ini Raras ini, Raras. Yang kedua SMP-nya di SMP Balai Endah sini, SMA-nya di pribadi di Jalan Suci. Udah nikah, rumahnya di GPA sekarang. Kalau saya rumah di Cimahi, rumah saya di Cimahi, rumah anak saya di GPA. Yang ketiga Muhammad Rizki Ananda Sudrajat. SD-nya di situ tuh di mana? SD arah ke Pamengpeuk tuh ada SD Islam bukan? Arapi sampai kelas 2, pindah ke Aceh, balik lagi kelas 4, tidak diterima lagi di Arapi tapi di Manggahang tuh SD Muslim Manggahang. Fitra Insani. Nah, jadi anak saya di situ Fitra Insani itu SD-nya. Cuma SMP-nya di SMP 5 Bandung, SMA-nya SMA 5. Sekarang anak saya yang ketiga ini lagi pendidikan di Akademi Militer. Tingkat 4. Insya Allah tahun depan lulus. Jadi udah habis. Saya anak udah lepas semua, jadi saya tinggal berdua di rumah dengan istri. Jadi sama dengan pacaran lagi lah. Kalau pacaran enak, ingin ketemu terus. Kalau dengan istri itu, kalau udah 30 tahun berumah tangga, akhirnya kita L4. Masuk WC, masuk kamar, lo lagi. Ya, seperti itulah memang hidup seperti itu. Berdua, nikah, punya anak, di Momo, kabur semua, tinggal berdua lagi.
Nah jadi itu riwayat saya, biar ini paham semua, biar tahu gitu loh. Kita berharap, karena walaupun dengan Karang Taruna inilah cikal bakal atau masa depan kalian di Indonesia ini. Semua masa depannya dimulai dari Karang Taruna. Dulu saya juga waktu SMA, SMP, SMA lah, SMA saya udah di Gang Gemah rumah dulu. Ya Karang Tarunanya bagus, Karang Tarunanya berprestasi saya. Karena waktu itu lagi rame-ramenya main poli, main bola, main poli ya. Jadi udah kemana-mana, gara-gara main poli itu udah kemana-mana saya. Mudah-mudahan dengan perkenalan saya, adik-adik ini kan awalnya ini apa sih? Mungkin kan ada juga yang masih awam tentang politik, masih awam ya, naon politik tuh. Tapi kalau ibu-ibunya dengan bapaknya udah bosen. Kalau ada calon anggota dewan yang datang, dalam pikirannya, ya rek ngawadul naon deui ya. Rek dagang naon deui ya. Ya Bu ya? Udah bosan ya dibohongin ya. Tapi ente kapok terusnya tetep 5 tahun sekali asup ke TPS deui. Dibohongan datang deui, dibohongan datang deui. Ya, itu kondisi kita, kondisi Indonesia sekarang. Bukan, jangan khawatir Bu, yang dibohongi bukan ibu aja Bu, hampir semua rakyat Indonesia dibohongin. Tapi itu demokrasi harus tetap jalan gitu loh. Walaupun dibohongin beberapa kali, tetap aja. Ada lagi daerah sana tuh, kalau saya jadi anggota dewan, pendidikan gratis. Terus ada lagi BPJS gratis, harga gas turun, harga macam-macam lah, sampai ada 10 itemnya di situ. Saya bilang ke sebelasnya apa? Wadul. Karena nggak mungkin siapa presiden aja nggak bisa menggratiskan itu gitu loh. Jangankan menggratiskan, menurunkan BBM aja berat. Itu presiden yang udah punya wewenang yang luar biasa. Apalagi anggota dewan, apalagi anggota dewannya tingkat 2 DPR tingkat 2 gitu. Alah, manalah tangannya mampu gitu loh. Nggak mungkin. Makanya dari tahun ke tahun, setiap 5 tahun sekali ada pemilihan. Begitu si calon ini jadi, yang dilakukan pertama apa? Mengganti nomor handphone. Kenapa untuk mengganti nomor handphone? Karena supaya yang memilih itu tidak nuntut dia untuk janji-janji itu, karena nggak mungkin dilakukan gitu loh. Rata-rata handphonenya diganti nomornya si calon ini. Yang udah jadi handphonenya ganti nomor baru. Akhirnya nggak ketemu lagi. Yang kedua atau yang berikutnya, banyak kejadian. Kenapa orang-orang seperti itu, berjanji seperti itu, terus setelah jadi dia mengingkari janjinya, tidak pernah ketemu lagi dengan tim sesnya, dengan masyarakatnya, karena memang pada saat dia memilih juga, pada saat dia dipilih, pada saat dia datang, kebanyakan mereka menggunakan money politik. Ada ngomong serangan fajar lah, ada serangan subuh lah, serangan sore, serangan apalah, yang intinya hanya memberikan 50 sampai 100 ribu satu orang supaya memilih orang tersebut. Sehingga pada saat dia udah beli suara rakyat itu, dia dipilih, dia jadi, ya selesai, di end, karena udah dibeli gitu loh. Nggak bisa lagi nuntut. Rakyat tidak bisa nuntut lagi karena udah dibeli dengan harga segitu. Rata-rata rakyat kalau ada anggota dewan selalu bicaranya wani piro. Ah udah selesai lah. Kalau udah bilang wani piro berarti mau dibeli gitu.
Padahal hak memilih bagi semua warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat umur 17 tahun ke atas itu diatur oleh undang-undang, oleh negara. Tapi yang lebih dahsyat lagi adalah bahwa hak itu adalah hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga harganya itu tinggi sekali gitu lah. Harganya itu tinggi sekali, dan tidak boleh ada satupun di Indonesia siapapun yang memaksakan atau membeli suara itu supaya milih seseorang. Tapi dengan kerelaan, dengan sukacita, dengan senang memilih orang itu, karena memang itu yang diyakini menjadi wakil masyarakat itu untuk di anggota dewan itu. Harus seperti itu. Sehingga dengan uang hanya 100.000, 50.000 membeli suara adik-adik ini, bapak-bapak, ibu-ibu ini, jangankan 150.000, 50 juta aja ngasih nih 50 juta colok saya, itu masih kurang gitu loh, dengan hak yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya saya bilang bahwa kalau ada anggota dewan, calon anggota dewan, bacaleg atau caleg lah, yang datang ke masyarakat melaksanakan serangan fajar, serangan malam, serangan subuh, serangan apalah namanya, ngasih amplop yang isinya 50.000, malah di suatu daerah ada yang 20.000, ada 100.000. Itu sebenarnya orang tersebut, calon anggota dewan tersebut, sedang melecehkan, sedang menginjak-injak harga diri rakyat itu. Saya berani ngomong begitu. Jadi sedang melecehkan. Cuma sayang, masyarakat banyak yang mau dilecehkan, gitu loh. Tidak sadar dia lagi diinjak-injak harga dirinya. Cuma sayang masyarakat masih banyak yang mau seperti itu. Saya ingin memberikan politik-politik yang bersih, politik yang santun, politik yang tidak boleh manipolitik. Karena saya masuk terjun ke dunia politik ini, ingin, yang pertama adalah ingin ibadah, yang kedua ingin mengabdikan diri kepada negara, jelas dalam kondisi negara seperti sekarang ini. Jadi kalau saya mau ibadah, tahu-tahu saya udah mulai pakai money politik, yang memberikan dosa, yang menerima juga dosa. Nah, naonan naik nama-nama dosa, mendingan cicing di imah daripada seperti itu gitu lah. Saya mendingan diam di rumah. Jadi itu visi saya. Yang berikutnya, saya tidak akan janji macam-macam. Saya tidak bisa janji untuk masyarakat nanti saya jadi pendidikan gratis. Itu bohong. Kenapa? Karena anggota dewan itu begitu masuk ke DPR sana, ada praksi-praksi atau ada tempat-tempat yang tidak boleh orang lain masuk ke situ juga. Ada komisinya di situ. Contohnya saya mantan TNI. Kemungkinan besar adalah masuk di Komisi 1. Komisi 1 itu yang ngurusin tentang TNI dan kepolisian dengan Polri dan jajarannya semua. Terus saya janji akan pendidikan gratis. Dari mana jalannya? Pasti tidak bisa dilakukan. Atau tetap saya masuk ke Komisi 8 tentang pendidikan. Bagaimana seorang untuk bisa merubah itu menjadi pendidikan gratis? Nggak mungkin, karena ada praksi lain, ada dari partai lain yang punya kepentingan masing-masing kan. Jadi tidak mungkin.
Janji itu tidak mungkin. Sehingga saya hanya janji yang mudah dan bisa saya lakukan. Yang pertama, begitu saya jadi, saya tidak akan merubah nomor telepon. Kok mudah sekali Bapak janjinya sih? Mudah. Harusnya semua orang bisa janji seperti ini. Pertama, yang kedua, janji saya tidak akan korupsi. Hanya dua itu aja. Dengan tidak korupsi, artinya ada dana-dana yang haknya rakyat lewat saya akan kembalikan ke rakyat. Itu yang bisa saya lakukan. Itu yang nyata-nyata bisa saya lakukan. Kenapa? Dengan tidak korupsi itu artinya saya hanya mengambil hak saya sebagai anggota dewan. Haknya anggota dewan itu naon sih? Ya ada gaji, ada tunjab, ada uang jalan, ada uang rapat, hanya itu aja. Uang reses, uang turun dapil, uang aspirasi, itu namanya uang rakyat semua yang lewat anggota dewan. Itu yang akan saya serahkan ke rakyat. Kumaha Pak nyerahkeun teh? Bisa ente? Nah, saya udah punya tim. Tiap kecamatan itu saya punya tim. Kalau di kecamatan Balenda itu ada Kang Teddy ya, Teh Mayang dengan Teh Hulan, ini salah satu kordesnya. Jadi ada korcam, kordes. Nanti korcam itu dan kordes, kalau saya jadi, setiap reses kumpul dengan saya. Nah itu yang harus dikembalikan ke rakyat. Kembalikannya apa ya? Silahkan para korcam itu komunikasi nanti. Sekabupaten ini kan saya kurang lebih ada 40 kecamatan itu. 40 kecamatan, di mana kecamatan yang gemuk itu sebagai ketua ininya, ketua organisasinya di situ. Bandung Barat pun sama, Bandung Barat juga ada sama sana. Nah dibagi triwulan ini 50 juta itu untuk Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung mana? Nah, kecamatan mana yang gemuk dulu? Mulai atur aja. Selama 5 tahun muter aja. Jadi tidak bisa duit itu dibagi ke perorangan. Nggak bisa dibagi perorangan karena harus dipertanggungjawabkan untuk ada kegiatannya. Kegiatan misalnya Karang Taruna buat apa? Buat apaan poli? Boleh. Buat WC komunal, buat air bersih, buat masjid, buat gang mungkin di tembok lagi, itu boleh. Tapi ada kegiatannya. Yang ngatur siapa ya silahkan. Yang penting pertanggungjawaban itu bisa saya bawa dan saya tidak masuk ke ranah korupsi. Nah, itu yang hanya bisa saya lakukan. Kenapa saya begitu? Dan saya niat, benar-benar niat itu karena Indonesia sekarang udah darurat korupsi. Bangun tidur jam 5 pagi, setel TV, tek, sampai mati lagi Indonesia TV itu nyanyi naon? Nyur melambai ya? Kalau jam 11 mau TV udah habis tuh. Lagi nyur melambai. Sekarang udah nggak ada karena TV-nya 24 jam kan. Kalau dulu TVRI begitu jam 10, 11 udah Rayon Pulau Kelapa, Nyur melambai tutup TV itu kan. Itu dari jam 5 pagi setel sampai malam, isinya apa? Isunya korupsi. Coba lihat, semua korupsi, mulai dari tingkat bawah sampai atas. Dulu kita mendengar korupsi 1 miliar, kaget. Waduh, korupsi gede 1 miliar. Sakuma 1 miliar deh, iya kan? Naik ke sini 10 miliar kaget, 100 miliar kaget. Ayeuna jadi tidak ada sampai sekarang, mau anggota dewan, mau apa, mau calon, tidak ada satu orang pun yang ngomong saya kalau jadi saya tidak korupsi. Tidak ada. Baru saya yang ngomong saya tidak akan korupsi. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu udah berubah menjadi Undang-Undang Dasar tahun 2002. Kenapa? Karena udah diamandemen sebanyak 5
4 kali. Semua dirusak. Enggak lagi ya. Dalamnya Undang-Undang 45. 4 kali udah amandemen. Salah satu amandemen yang sangat krusial adalah pasal 6 ayat 1, di mana dulu adalah berbunyi Presiden Indonesia adalah warga negara Indonesia asli. Setelah diamandemen, sekarang menjadi Presiden Indonesia adalah warga negara Indonesia. Rakyat tidak tahu, yang tahu ya orang-orang atasan aja. Apa bedanya Indonesia asli dan warga negara Indonesia? Kalau warga negara Indonesia asli, artinya yang boleh maju menjadi presiden itu adalah orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, orang Minang, orang Dayak, pokoknya ada 100 suku bangsa kurang lebih yang menduduki Indonesia sebagai suku asli Indonesia. Sedangkan yang sekarang adalah warga negara Indonesia. Artinya siapapun yang namanya warga negara Indonesia boleh menjadi presiden. Persib nonton tuh, Persib nuaing lain. Saha nu ngasih warga negara Indonesia orang luar lah. Makro, Ibu Nepo. Nah, main lagi boleh jadi presiden. Karena dia warga negara Indonesia. Itu bedanya gitu loh. Bedanya itu. Jadi hal kelihatannya kecil, tapi di situ luar biasa untuk merubah negara Indonesia ini. Berikutnya, biar ini sambil belajar sejarah, belajar geografi Indonesia. Indonesia itu terdiri dari berapa pulau? Kalau dulu saya waktu SMP, SMA itu diajari bahwa Indonesia itu terdiri dari 6.500 pulau. Sekarang menjadi 17.000 pulau. Kenapa? Karena ada pendangkalan laut sehingga keluar pulau baru dan sebagainya. Sehingga dihitung ada 17.000 pulau. Jumlahnya seperti itu. Masalahnya ini milik warga negara Indonesia semuanya? Bukan. Jadi kondisi sekarang itu kita tuh ya adik-adik semua, bapak-bapak, ibu-ibu dengan saya kurang lebih 80 sampai 90% penduduk Indonesia memperebutkan 20% tanah yang ada di Indonesia. Percaya enggak? Di sini ada contohnya. Di rumah ibu, Bu, ada berapa generasi, Ibu? Iya. Mama, Bapak, ayah nih? Terus ayah. Iya. Saroge ya. Barangkali. Jadi rata-rata di ganggang ini, di mana-mana lah, Bandung juga sama. Satu rumah itu ada 3 generasi rata-rata. Ada ibu, bapak, ada anak, ada incu. Ya. Bener nggak? Di rumah begitu ya? Ayah aki, ayah mama, ayah mane. Kan udah 3 generasi itu. Rata-rata 3 generasi. Bahkan ada yang 4 generasi. Itu kalau anaknya 1. Kalau anaknya 4, di rumah itu mungkin ada 5 kepala keluarga sampai 6 kepala keluarga. 1 kepala keluarganya jatahnya 1 kamar. Ya Bu ya, jatahnya 1 kamar, 10 bapak-bapaknya. Ada ibu, ada suami, istri, ada anaknya di situ. Kamar ini kakaknya, kamar itu. Ini hampir semua, bukan di sini aja, hampir semua di Bandung, di Jakarta, di mana-mana, Depok. Seperti itu. Harga tanah luar biasa.
Harga tanah luar biasa. Sok tinggal di sekeliling kita, mau Pengalengan, Lembang, Ciwidey, tanah tuh udah dikotak-kotak oleh mereka semua, oligarki semua. Dulu tanah di Lembang harganya paling 1 meter 20.000, 30.000. Tapi begitu mereka datang sambil jalan-jalan ke sana pakai celana pendek, lari-lari pagi, ketemu dengan petani di situ yang punya tanah, ditanya, tanah di desa berapa Kang? Wah di sini 100.000 Bu, kuain dibeli 1 juta, 1 meter, beli 1 hektar, jual, selesai. Begitu anaknya mau kawin, mau beli tanah lagi, harganya udah 10 juta. Ini kondisi kita gitu loh. Makanya satu keluarga di sini satu rumah rata-rata ada 2, 3 atau 4 keluarga satu rumah. Tidak mampu beli tanah lagi, mahal. Itu kita, itulah yang 80-90% orang Indonesia. Sementara yang 10% orang Indonesia dan kebanyakan warga keturunan itu satu orang punya tanahnya 350.000 hektar, satu orang 400.000 hektar, 500.000 hektar, satu orang. Saya pernah ke satu tempat kebun sawit, luasnya 350.000 hektar di daerah Ketapang, Kalimantan Barat. Itu saya jalan naik mobil seminggu, udah beres tuh, nggak nyampe seminggu tuh belum sampai gitu, belum semua. Itu yang punya satu orang. Sama juga dengan peredaran uang kan, ada ini peredaran uang di Indonesia itu seperti itu juga. Kita yang 90% itu memperebutkan 20% uang yang ada di Indonesia. Sementara mereka tanda kutip punya 80% diperebutkan hanya 5%, 10% orang aja. Percaya tuh? Saya. Mau percaya sok buka dompet aina. Belum tuh. Gak ada yang merah. Nu ayah 2000-an udah lecet lagi. Satu orang anak muda itu. Sementara mereka punyanya 4 triliun, 5 triliun satu orang. Boleh, kondisi seperti ini boleh. Kenapa? Undang-undangnya membolehkan itu. Nah itulah tugas saya di sana itu, mendobrak undang-undang itu. Balikan lagi ke Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh calon-calon dewan yang udah-udah yang tidak ingin saya ikuti. Yang pertama, dulu banyak cerita pada saat selesai pemilihan calon anggota dewan yang jadi gila, ya kan? Yang pertama itu ada juga calon anggota dewan yang ngambil lagi bantuan-bantuan dari masjid. Oh iya. Udah dikasih. Ya kan? Makanya saya bilang saya tidak akan seperti itu. Artinya saya tidak akan masuk ke ranah tersebut. Kalau saya mau ibadah, ya ibadah aja. Tidak ada urusannya dengan pilih memilih. Kalau saya datang ke masjid ngasih karpet, ngasih pengeras suara, ngasih apa dengan harapan ingin masyarakat di situ pilih saya, artinya rugi saya. Ruginya berkali-kali lipat karena janji Allah begitu kita udah ngasihkan sesuatu demi Allah, semuanya demi Allah, bukan demi rakyat situ, hanya hubungan saya dengan Tuhan. Itu luar biasa. Gantinya untuk saya. Di dunia itu 10 kali lipat, di akhirat nanti 1000 kali lipat. Jadi kecil sekali kalau saya hanya minta milih saya gitu loh, rugi. Jadi saya tidak ada urusannya kalau saya ke masjid dengan pemilihan-pemilihan, tidak. Tidak ada hubungannya. Yang kedua,
sama 17-an juga Teh Mayang ya. Saya sampaikan 17 Agustus itu meramaikan semua masyarakat, itu tugasnya pemerintah daerah. Mulai dari kepala desa, camat, bupati dan seterusnya. Makanya kemarin di bulan Agustus semua saya jelaskan bahwa kalau saya bantu satu desa, apalagi ini satu RT, harus berapa desa atau berapa kecamatan saya bantu gitu loh. Tidak mungkin. Doya, hatur nuhun. Mohon maaf apabila ada kata bahasa nu kurang sopan. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini nanti terus disampaikan ke keluarga yang ada di rumah, teman-temannya lebih paham lagi tentang politik ini. Ibu anu ditaroskeun, mangga hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.